Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah, Imam Al-Qutubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran menjelaskan ayat 50 dari surah Al-Maidah yang tadi khatib sampaikan di awal khutbah ini dengan mengatakan al-hukmu hukmani. Hukum itu ada dua, hukmullah wa hukmul jahiliyah. Hukum Allah dan hukum jahiliyah. Faman rafada hukmallah, barang siapa yang menolak hukum Allah, wastahsana ghairahu, dan menganggap baik selain hukum Allah itu, faqad dakhala fi qoulihi ta'ala afa hukmal jahiliyati yabghun, maka sungguh dia telah masuk ke dalam pengertian firman Allah, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki. Jamaah sekalian, tidak sedikit dari kita umat Islam yang seperti dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi ini menganggap baik hukum selain Allah, dan di saat yang sama tidak sedikit juga yang justru menganggap buruk hukum Allah, mengatakan bahwa hukum Allah itu kejam, hukum Allah itu ketinggalan zaman. Mereka tak segan menunjuk kepada sejumlah hukum berkenaan dengan ukubat atau sanksi, seperti potong tangan buat pencuri lebih dari 1/4 dinar, rajam buat pezina muhsan, mereka yang menikah atau sudah pernah menikah, atau kisos untuk pembunuhan yang disengaja. Memang hukum-hukum itu terasa seperti begitu keras, potong tangan, rajam sampai mati. Orang barat menyebutnya dengan istilah stoning. Lalu kisos, balas bunuh, qatlul qatil. Tapi betulkah atau benarkah bahwa hukum-hukum itu hukum-hukum yang kejam dan karena yang ketinggalan zaman? Ya mas sekalian, jika kita mengkaji secara seksama Al-Quran dan Al-Hadis, khususnya yang berkenaan dengan hukum Allah, khususnya lagi berkenaan dengan sanksi,
maka kita akan melihat bahwa semua tuduhan dan tudingan itu sama sekali tidak benar. Bahkan kita akan bisa menarik kesimpulan dengan mudah mana yang lebih baik, hukum Allah atau hukum selain hukum Allah, yakni hukum jahiliyah. Jika kita membaca kitab Nidhamul Uqubat fil Islam yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Maliki, di sana dikatakan bahwa ada dua fungsi penting dari uqubat dalam Islam. Apa itu? Yang pertama dikatakan dengan istilah zawajir atau pencegah. Diambil dari pengertian ayat 179 dari surah Al-Baqarah. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan bagi kalian di dalam kisos itu ada kehidupan. Ayat ini sungguh menarik. Kisos itu seperti tadi sudah dikatakan, qatlul qatil, membunuh pembunuh, itu artinya kematian buat pelaku. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa di dalam kisos itu ada kehidupan? Pasti bukan kehidupan buat pelaku. Lalu kehidupan buat siapa? Kehidupan buat masyarakat. Mengapa bisa dikatakan bahwa di dalam kisos itu ada kehidupan? Orang yang berpikir normal, jika dia tahu bahwa hukuman buat pembunuh itu adalah balas dibunuh, dan jikapun mendapatkan permaafan lalu dia harus membayar diat, di mana diatnya itu sangat tidak murah. Dalam hadis disebutkan 100 onta yang dikonversi, dan ini kesepakatan para ahli ilmu, demikian dikatakan oleh Imam An-Nawawi, itu 1000 dinar. Jika 1 dinar itu 4,25 gram emas, dan 1 gram itu taruh kata sekarang kurang lebih sekitar 2 juta rupiah, maka 1 dinar kurang lebih sekitar 8 juta atau bahkan lebih. Maka diat 1 nyawa itu lebih dari 8 miliar rupiah. Jika dia tahu bahwa membunuh itu balas kena bunuh, dan kalau dimaafkan pun dia harus membayar demikian banyak uang itu, maka pada galibnya orang itu akan berpikir panjang untuk melakukan tindakan pembunuhan. Saking panjangnya mungkin akhirnya dia urungkan. Bukan hanya soal pembunuhan, bukan hanya soal kisos, tapi juga seluruh uqubat dalam Islam itu berfungsi sebagai zawajir. Siapa yang tidak ngeri kalau dia tahu bahwa mencuri lebih dari 1/4 dinar. 1/4 dinar, kalau 1 dinar tadi kurang lebih sekitar 8 juta, 1/4-nya itu berarti kurang lebih sekitar 2 juta. Mencuri di atas 2 juta dia potong tangannya, maka dia pasti akan berpikir kesian kali untuk dia melakukan pencurian. Jika mencuri 2 juta saja itu dipotong tangannya, apalagi yang lebih daripada itu. Koruptor Syekh Abdurrahman Maliki mengatakan bahkan dia bisa dihukum mati. Siapa yang tidak ngeri kalau pezina yang masih bujang itu dijilid atau dicambuk 100 kali? Jangan tangak 100 kali, baru 6-7 kali itu punggung sudah, kalau orang Jawa bilang dedel duel. Bagaimana rasanya kalau 100 kali? Dan yang sudah menikah itu akan dirajam sampai mati. Dia pasti akan berpikir panjang untuk melakukan kemaksiatan itu. Inilah yang disebut oleh Syekh Abdurrahman Maliki sebagai zawajir, sebagai pencegah, bahwa hukuman itu harus berfungsi mencegah kejahatan serupa di waktu yang datang. Harus berfungsi seperti itu. Jika hukuman itu tidak berfungsi seperti itu, maka hukuman itu harus dikatakan sebagai hukuman yang gagal.
Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, ini yang luar biasa dan pasti tidak akan dijumpai dalam hukum jahiliyah, bahwa ukubah dalam Islam itu berfungsi sebagai jawabir. Apa itu jawabir? Jawabir itu penebus. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dikatakan bahwa Nabi meminta baiat dari orang-orang pada waktu itu untuk tidak melakukan kesyirikan, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berdusta, dan lain-lainnya. Lalu Nabi mengatakan, faman asaba min dzalika syai'an, barang siapa yang melakukan dari hal-hal yang tadi dilarang itu, fa'uqiba fid dunya, dan dihukum di dunia, fa huwa kafaratun lah, maka hukuman di dunia itu akan menjadi kafarat bagi hukuman yang pasti akan diterima di akhirat kelak yang jauh lebih berat. Apa yang dikatakan oleh Nabi ini dipahami betul oleh para sahabat. Apa efeknya? Tersebutlah Ma'is bin Malik al-Aslami, seorang sahabat. Ini menunjukkan juga sahabat itu tidak maksum. Dia silaf, dia melakukan kemaksiatan. Datang kepada Nabi mengatakan bahwa dia sudah berzina. Nabi semula tidak memperhatikan, tapi dia katakan berulang kali sampai 4 kali. Itu diceritakan dengan sangat rinci di dalam hadis riwayat Abu Daud. Kemudian baru Nabi menanggapinya. Dia bertanya, apakah kau tahu apa itu zina? Iya. Ditanya lagi, apakah yang kau lakukan itu seperti memasukkan anak celak ke dalam alat celat ke dalam tempatnya? Dikatakan ya. Ditanya lagi, apakah yang kau lakukan itu seperti memasukkan anak timba ke dalam sumur? Ya. Lalu Nabi bertanya kepada Ma'is bin Malik, perhatikan pertanyaannya, madza turid bihadzal qaul? Apa yang kau inginkan dengan semua pengakuanmu itu? Menarik jawaban Ma'is bin Malik. Dia katakan, uridu an tutahhironi. Aku ingin kau mensucikan aku. Ma'is bin Malik tahu persis bahwa satu-satunya cara untuk membersihkan dari segala dosa yang sudah kebelanjur dia lakukan adalah menerima hukuman di dunia ini. Karena dia tahu juga bahwa itulah satu-satunya cara untuk melepaskan diri di hukuman yang pasti akan diterima di akhirat. Di dunia ini mungkin orang itu bisa bebas dari hukuman. Dia bisa atur itu peradilan, bisa atur hakim, bisa atur jaksa, bisa atur semua-muanya dengan kekuatan uangnya dan kekuatan kekuasaannya. Tapi di akhirat tidak. Tak mungkin dia lepas. Mengapa? Karena kalau kita membaca surat Yasin, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini aku khatamkan, aku disfungsikan mulut yang semasa hidup di dunia bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga menciptakan alibi, berdusta, berbohong. Di akhirat itu didisfungsikan, dia tak bisa ngomong lagi. Lalu sebaliknya yang bicara siapa? Wa tukallimuna aydihim, berkatalah tangan-tangan mereka itu. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan menjadi saksi itu kaki mereka atas apa yang mereka lakukan. Ma'is bin Malik tahu persis itu. Karena itu tidak ada gunanya dia bersembunyi. Ketika para sahabat datang kepada dia, wahai Ma'is, andai engkau itu tidak bersumpah 4 kali, engkau akan bebas. Tapi Ma'is bersikeras. Tetap dia ngotot untuk menjemput hukuman itu. Hukuman apa? Rajam. Dan inilah hukuman pertama yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW kepada seseorang karena dia telah melakukan perzinaan. Jamaah sekalian, ketika hukuman itu dilakukan, memang Ma'is kesakitan. Dia sempat lari, diceritakan dalam hadis itu. Lalu oleh Nabi dipendam sampai sebatas leher, dan kemudian dilakukanlah hukuman rajam itu. Akhirnya Ma'is itu meninggal. Dan ketika rajam itu dilakukan, muncrat darah itu kena Khalid bin Walid. Lalu Khalid bin Walid mengatakan sesuatu yang menurut Nabi tidak pantas. Lalu Nabi menegurnya, dikatakan,
Dia sudah berzina, betul dia sudah berzina, tapi dia sudah bertaubat dengan taubat, dengan sebuah taubatan laukusima baina ummatin. Di dalam riwayat yang lain dikatakan laukusima baina sab'ina min ahlil Madinah. Andai taubat itu dibagikan kepada 70 penduduk Madinah. Di riwayat yang dikatakan andai taubat itu saking besarnya taubat Ma'is itu dibagikan kepada seluruh umat Islam, lawasa'adhum, taubat itu cukup dibagikan. Dan Nabi mensolat jenazah itu, lalu ada sahabat yang bertanya, bagaimana kita mensolati jenazah orang yang sedang berzina? Lagi-lagi Nabi mengatakan bahwa dia sudah bertobat dan dia sekarang tengah berenang di sungai surga. Jamaah sekalian, inilah falsafah yang luar biasa, falsafah yang sangat mulia, yang sangat agung, dimiliki oleh hukum Allah yang tak dijumpai di dalam sistem hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah yang ada sekarang ini gagal melindungi masyarakat. Terbukti dari data statistik. Di Indonesia beberapa waktu yang lalu Mabes Polri menyampaikan laporan kriminalitas. Di negeri ini terjadi satu kejahatan tiap 90 detik. Jamaah sekalian boleh cek tahun 2024 meningkat menjadi tiap 53 detik. Jadi hukuman yang sudah diadakan itu tak bisa mengurangi tingkat kriminalitas, cenderung naik. Tingkat pembunuhan juga begitu. Dahulu itu 6 jam sekali, meningkat 4 jam sekali, meningkat lagi 2 jam sekali. Di Amerika lebih parah lagi, kejahatan itu terjadi tiap 25 detik sekali. Pembunuhan terjadi tiap setengah jam, bahkan kurang 25 menit sekali. Jamaah sekalian, apa yang bisa diharapkan dari hukum jahiliyah semacam itu? Kenapa pula kita ini masih mempertahankan hukum jahiliyah, sementara kita tahu bahwa hukum itu telah gagal total melindungi kita semua? Tak ada yang dibela oleh hukum jahiliyah itu, tak ada. Tak ada masyarakat yang dibela. Masyarakat merasa, kita semua merasa tidak aman hari-hari ini. Tidak ada. Apakah pemerintah aparat itu dibela? Tidak. Pemerintah aparat juga malah merasakan kerepotan. Ketika para penjahat itu harus dimasukkan ke dalam penjara, sekarang penjara itu overload. Kapasitasnya kurang lebih hanya sekitar 130.000. Sementara narapidana jumlahnya mendekati 300.000. Belum lagi mereka harus diberi makan. Berapa ongkos makan? Paling sedikit 1 tahun itu 2 triliun rupiah. Dan setelah itu apakah mereka kemudian jerah tidak melakukan kejahatan lagi? Ada banyak residivis yang dia mengulang lagi. Bahkan ada yang mengatakan lebih baik aku di penjara daripada di luar, susah mencari pekerjaan. Jamaah sekalian, jadi tidak berpihak kepada publik, tidak berpihak kepada pemerintah, kepada aparat, juga tidak berpihak kepada korban, kepada keluarga korban. Ada banyak pembunuhan, tapi kemudian yang melakukan pembunuhan cuma kena 10 tahun, 15 tahun. Marah keluarganya sampai menuding-nuding hakim. Wahai hakim, kalau itu anakmu, istrimu yang dibunuh, apakah engkau akan memutuskan hukuman semacam itu? Tak puas mereka. Kalau dengan hukum Islam mereka bisa menuntut kisos. Dan kalau ada hati sedikit dia bisa menuntut diat. Dan diat itu dia bisa mendapatkan jumlah uang yang sangat besar. Ini hari orang dengan mudah melakukan pembunuhan. Beberapa tahun yang lalu di Tangerang ada kondektur yang kurang mengembalikan uang penumpang 100 rupiah. Penumpang marah, kemudian kondektur ditusuk dan mati. Gegara 100 rupiah. Beberapa waktu yang lalu di Jakarta Timur, keluarga Rohadi dibantai habis oleh keluarga Polipus. Gegara apa? Gegara anak-anaknya itu merusak pohon singkong. Pohon singkong. Berapa sih harganya pohon singkong? Dan ketika disut oleh kamera televisi, itu pohon singkong masih kecil-kecil. Jikapun dia berbuah, pasti juga buahnya masih kecil. Tetapi amarah yang meluap-meluap mendorong keluarga Polipus membantai keluarga Rohadi. 6 orang meninggal. Teman sekalian, siapa yang dilindungi dengan hukum jahiliyah? Tak ada. Keluarga korban tak ada, pelaku juga tidak dilindungi.
Dia tidak akan mendapatkan kafarat bagi hukuman di akhirat kelak. Dia mungkin mendapatkan hukuman ringan di dunia, tapi pasti dia akan mendapatkan hukuman di akhirat yang jauh lebih berat. Yang dalam hadis disebutkan dalam kitab Al-Jannah wan Nar, di sana disebutkan siksa di neraka paling ringan itu dipakaikan terompah atau alas kaki dari api neraka, dan itu cukup membuat otak mendidih. Itu hukuman paling ringan, dan siapa saja yang menerima hukuman itu, dia akan merasa sebagai hukuman paling berat. Sahabat sekalian, karena itulah maka ini sungguh sebuah peringatan yang bersifat retorik dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apa hukum jahiliyah yang kau kehendaki? Wa man ahsalu minallahi hukman liqaumi yuqinun? Mana yang lebih baik hukumnya ketimbang hukum Allah buat orang yang yakin? Maka jika ini hari ada umat Islam yang menganggap baik hukum Allah, bahkan ikut-ikutan mencela, maka pasti kita bisa menduga ada kerapuhan dalam iman, kerapuhan dalam akidah, sampai tega-teganya dia mengatakan hukum Allah itu ketinggalan zaman, hukum Allah itu kejam. Lantas di mana keyakinan dia bahwa Allah itu adalah zat yang maha adil, zat maha mengetahui, zat yang menciptakan alam semesta, menciptakan kehidupan dan menciptakan manusia serta mengatur manusia. Dialah Al-Khaliq Al-Mudabbir. Jemaah sekalian, selepas ini kita berharap tak ada lagi, khususnya yang hadir di tempat ini, yang ikut-ikutan menolak hukum Allah. Kita justru harus berjuang di dalam barisan hand to hand untuk menegakkan hukum Allah, menolak hukum jahiliyah, karena tak ada kebaikan sedikit pun dari hukum jahiliyah. Hanya hukum Allah sajalah yang akan menyelamatkan hidup kita di dunia hingga tiba di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Imam Al-Qutubi menyimpulkan bahwa tidak ada wilayah netral dalam persoalan hukum. Jika bukan hukum Allah, maka pasti ya dia termasuk kategori hukum jahiliyah. Hukum Allah bersumber dari wahyu Al-Quran dan hadis, sedang hukum jahiliyah bersumber dari hawa nafsu, adat manusia dan sistem yang menyimpang dari wahyu. Dan inilah prinsip yang harus kita pegang dengan kokoh, bahwa hukum Allah adalah satu-satunya hukum yang sah dan adil bagi bukan hanya orang yang beriman, tapi sesungguhnya juga bagi seluruh umat manusia yang sekarang ini merindukan kebaikan dalam kehidupan. Karena itulah maka tak mengherankan jika Harvard Law School mengakui bahwa tak ada yang lebih baik daripada hukum Islam. Akhirnya marilah kita tutup khutbah ini dengan sama-sama berdoa memohon kepada Allah dengan penuh khusyuk tadarruk, berharap mudah-mudahan Allah mengabulkan semua yang kita mintakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabi ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasaraddin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin.
Allahumma thabbit imanahum wa wahid sufufahum wa anzilis sakinata ala qulubihim. Allahumma rabbana taqabbal minhumus suhada wasmi minhumul marda wal jarha ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.